Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmawati dengan NIM 2403010215053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja keuangan untuk memenuhi suatu tugas UAS Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen Abdurrahman SEMAK. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah proses menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, memenuhi kewajiban, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam periode tertentu. Pengukuran ini biasanya dilakukan berdasarkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ada menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan mampu menghasilkan laba agar dapat bertahan. Pengukuran ini menunjukkan apakah kegiatan operasional menghasilkan keuntungan atau justru kerugian. Yang kedua yaitu ada mengukur efisiensi operasional. Menilai apakah perusahaan menggunakan sumber daya aset, tenaga kerja, modal secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada menilai likuiditas dan menilai solvabilitas. Untuk likuiditas untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu, dan untuk solvabilitasnya untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan menjaga struktur modal yang sehat. Kemudian dasar pengambilan keputusan yaitu manajemen investor dan kreditur menggunakan informasi ini untuk menentukan strategi investasi atau pemberian pinjaman. Selanjutnya memberikan informasi bagi investor dan kreditur. Kemudian ada alat ukur kinerja keuangan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, yaitu ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Kemudian ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan atau dibagi utang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dengan debt to asset ratio atau DAR, yaitu total utang dibagi total aset. Kemudian ada debt to equity ratio atau DER, yaitu total utang dibagi ekuitas. Yang untuk selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ada gross profit margin atau GPM, yaitu laba kotor dibagi penjualan. Kemudian net profit margin atau NPM, itu laba bersih dibagi penjualan. Kemudian ada return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Terdiri dari total aset turnover atau TATO dengan penjualan dibagi total aset. Kemudian ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Kemudian ada analisis arus keuangan. Arus kas penting karena laba belum tentu sama dengan kas. Terdapat 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Arus kas operasi yang positif menunjukkan bisnis berjalan sehat. Kemudian ada aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan yang berkaitan dengan pinjaman, pembayaran utang, atau penerbitan saham. Nah, perusahaan yang sehat biasanya memiliki arus kas operasi positif dan mampu membiayai investasi tanpa ketergantungan berlebihan pada utang. Selanjutnya ada metode pengukuran modern, yaitu Economic Value Added atau EVA, mengukur nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. Untuk rumusnya yaitu sederhana, yaitu EVA sama dengan NOPAT dikurangi cost of capital
dikali invest capital. Kemudian ada balance scorecard, yaitu konsep ini memperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Balance scorecard menilai kinerja dari 4 perspektif, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan ini menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Kemudian ada analisis perbandingan, yaitu pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan yang pertama analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan antar periode. Kemudian analisis vertikal dengan menganalisis proporsi setiap pos terhadap total tertentu. Dan yang terakhir ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing. Untuk kesimpulannya, yaitu pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai kesehatan perusahaan, menjadi dasar pengambilan keputusan, menarik investor, mengontrol dan mengevaluasi strategi. Kombinasi analisis rasio, arus kas, dan metode modern seperti EVA dan balance scorecard memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.